bagaimana kita mensinergikan juga payment gateways yang saya rasa ini menjadi penting buat ekonomi digital ke depan, karena yang namanya data actually is a new mining hari ini, jadi sesuatu income yang harus kita dorong. Kita bicara yang namanya ekonomi digital, yaitu payment gateway. Karena saya percaya kalau kita mau konsisten tumbuh 5-7% ke depan, ada 4 hal yang kita harus terus dorong. Selain yang sekarang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden yang namanya hilirisasi daripada sumber daya alam, tetapi yang tidak kalah pentingnya hilirisasi sumber daya pangan, ya, seperti ikan dan lain-lainnya. Ada yang 2 lagi, satu ekonomi digital dan tentu industri kreatif. Nah, disinilah kenapa di dalam blueprint 2024-2034 kami di Kementerian BUMN PANAS sudah memasukkan program-program ini menjadi bagian ekosistem yang kita dorong. Jangan sampai nanti ini hanya tadi sekedar launching, tetapi progres kedepannya tidak jalan. Nah, itu ya sejak awal kenapa saya ingatkan Pak Ruri untuk benar-benar bermetamorfosis untuk bisa melihat ini menjadi sebuah solusi. Tadi ekosistem yang ada di BUMN, baik Himbara ataupun tentu Telkom harus proaktif. Karena turunan dari sini juga nanti ada turunan juga data center dan lain-lain, ya. Ini penting karena tidak mungkin platform seperti ini tidak di backup data center yang besar. Kita semua, dan ini contoh di berbagai negara, ternyata portal layanan itu harus langsung masuk ke yang dibutuhkan rakyat. Bukan lagi silo-silo per departemen. Nah, yang terjadi sekarang kalau kita buka web, gambar fotonya dirjen, fotonya menteri, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, apalagi di Pemda-Pemda juga isinya kepala dinas dan seterusnya. Ini contoh di Estonia dan juga berbagai negara, langsung bagaimana kalau saya sakit, bagaimana saya mendapatkan bansos, dan bagaimana kalau saya asuransi saya dan seterusnya. Ini sebenarnya visi dari Pak Menteri BUMN juga dan para menteri, dan kita diminta proaktif ke depan untuk langsung memberikan update bagaimana layanan-layanan yang didapatkan masyarakat terkait dengan pemerintah. Proses layanan masih kompleks, panjang, dan tidak transparan. Kebutuhan fotokopi KTP di mana-mana masih terjadi. Nah, pengisian data yang berulang untuk mengakses layanan, sudah ngisi ini, ngisi itu, meskipun digital masih ngisi terus. Nah, untuk menjalankan ini, kemarin kita masih pusing setahun yang lalu terkait dengan regulasinya. Nah, kita percepat dengan dukungan Pak Menteri BUMN, para Menko, begitu kami di Kemenpan RB, kita kejar dua regulasi. Indonesia memasuki babak baru karena punya GovTech. GovTech ini setelah hasil diskusi Pak Menteri BUMN, Pak Pratik, dan kita, dan Menteri Keuangan, yaitu Pak Wamen di Putbat itu, untuk menentukannya. Akhirnya lahir ini untuk apa? Memperkuat tata kelola, membangun kemampuan implementasi, dan fokus layanan digital prioritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 prinsip transformasi digital itu: yang pertama, dia harus inklusif, yang kedua memberdayakan, yang ketiga berkelanjutan. 3 ini ulang balik: inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Kemenkominfo terus bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB, BUMN untuk terus mendukung keberhasilan pelaksanaan Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing. Juga melaksanakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sebagaimana amanat Perpres 82 tahun 2023.